Saren Tahun itu adalah upacara adat Sunda yang hidupnya punya kultur agraris, ucapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Sang Yang Widi atau Yang Maha Kuasa. Ada yang hitam, ada putih, sawo matang, kuning langsat, semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Ada sajadah stadion, ada sajen, ada dupa, semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Di Saren Tahun ini dulu pernah dilarang hampir 16 tahun. Tetapi Gus Dur pada tahun 2000 memperbolehkan dan bahkan beliau hadir langsung di acara ini. Sehingga sampai sekarang acara ini bisa terus berlangsung. Sama rasanya, sama hatinya, sama cintanya Indonesia. Satu tanahnya, satu airnya, satu udara Indonesia. Pelarangan itu lebih pada nuansa yang sangat politis begitu. Ada stigma ya, penyesatan terhadap yang kita sebut kalau di ANBT menyebutnya sebagai agama lokal Nusantara. Spiritual lokal itu sebenarnya menjadi obor dari sebuah integritas budaya. Dengan pemahaman kesadaran seperti itu, Gus Dur menghidupkan kembali. Semua hasratnya, semua karyanya, semua mimpinya Indonesia. Sebenarnya kalau di Paseban ini istimewanya yang hadir bukan hanya daerah-daerah dari sekitar Kuningan saja, tapi juga teman-teman Sunda Wiwitan hadir dari daerah Ciamis, Banjar, Cirebon, bahkan teman-teman saudara-saudara kita dari Kanekes atau biasa disebut Baduy dari Banten juga selalu menjadi tamu yang sangat rutin berkumpul bersama dengan mereka. Bahkan bisa menjadi potensi wisata budaya karena yang datang bukan juga dari hanya di daerah tingkat nasional atau dari Jakarta, tapi juga internasional, banyak sekali yang hadir di sini. Dan yang lebih menyenangkan, ini juga menjadi perhatian sekolah-sekolah internasional yang sering secara bergantian menjadi tamu pada acara Saren Tahun. Saren Tahun itu juga menjadi ajang silaturahmi ya, baik itu teman-teman yang menganut agama Sunda Wiwitan dengan para pemerhati budaya, dengan para teman-teman dari lintas kampus, lintas agama, NGO. Kalau kita melihat tayangan kekerasan mengatasnamakan agama memang hanya menjadi tontonan ya. Kita tidak bisa mengambil hikmah apa-apa kecuali bahwa ngeri sekali ngelihatnya. Tapi kalau dilihat dari upacara yang bernuansa budaya ini, saya rasa tontonan itu juga sudah bisa menjadi tuntunan. Orang diikat oleh adat kesundaan tanpa melihat latar belakang apapun yang menjadi perbedaan. Di Saren Tahun ini, sebelum pada acara puncak itu suka ada kidung lintas iman, doa-doa yang dilantunkan juga tidak hanya dari satu agama, semua dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Budaya itu memang mengikat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lintas masyarakat. Saya juga berharap sebenarnya tontonan yang menjadi tuntunan ini lebih banyak diapresiasi oleh media ketimbang lebih banyak concern pada tontonan-tontonan yang penuh kekerasan, karena itu tidak akan mendapatkan hikmah yang lebih besar sebetulnya gitu.
kita melihat konsep Trisakti kan salah satunya adalah bagaimana kita diarahkan untuk mempunyai kepribadian yang berdasarkan kebudayaan. Budaya Bhinneka Tunggal Ika itu kan tumbuh sebagai ekspresi dari realitas keberagaman yang penuh dengan penghargaan, rasa toleransi, bahkan solidaritas. Kegiatan Sarentaun seperti itu. Sarentaun tidak hanya acara puncak, dia punya satu rantaian acara yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa melihat apapun perbedaannya. Masyarakat di sini sangat beragam, ada Katolik, ada Islam, ada agama yang lain-lain. Tetapi panitianya pun bukan hanya melulu dari teman-teman yang beragama Sunda Wiwitan misalnya. Saya tadi melihat Pendeta Yayan juga menjadi wakil ketua dari kegiatan ini. Nah, itu di situ memperlihatkan bahwa agama bukan sebuah persoalan bagi masyarakat di sini yang sudah sangat terbiasa menerima perbedaan itu, namun bisa mengikat hati melalui satu budaya, yaitu budaya Sunda. Ada sajadah Rosario, ada sajen juga dupa. Semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Mau yang batik atau songket, mau ulos dan unikal, semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Sama rasanya, sama hatinya, sama cintanya Indonesia. Satu tanahnya, satu airnya, satu udara Indonesia. Semua hasratnya, semua karyanya, semua mimpinya Indonesia. Seluruh jiwanya, seluruh raganya, seluruh hidupnya Indonesia. Ada yang hitam, ada putih, sawo matang, kuning langsat, semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Ada sajadah Rosario, ada sajen juga dupa. Semuanya bisa saja sama-sama Indonesia. Dan saya rasa pimpinan negara sekalipun bisa banyak belajar dari apa yang sudah dipraktekkan secara baik oleh masyarakat di Cigugur ini, dan juga banyak sekali daerah-daerah yang seperti misalnya di NTT di mana-mana seperti itu. Upacara adat itu selalu melibatkan partisipasi masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Nah, jadi tidak perlu sulit-sulit lah untuk orang DPR misalnya perlu studi banding ke luar negeri, nggak perlu. Mereka perlu melihat aja apa yang ada sudah menjadi kekayaan gotong royongnya masyarakat Indonesia. Seharusnya menurut saya sebuah komunitas adat yang masih kukuh kuat mempertahankan budaya seperti ini bisa dijadikan soko guru oleh para pengambil keputusan, sehingga ketika misalnya mengatur sebuah kebijakan bagaimana penanganan konflik dan lain sebagainya, bisa belajar dari orang-orang adat, dari orang-orang yang masih mempertahankan tradisi. Indonesia.